Mending kita masak sendiri aja yuk, Bun. Mangut lele anti bertele-tele. Pertama-tama, Aunty mau manding lelenya pakai perasan air lemon yang udah dibentuk spiral. Kayak gini nih, Bun. Biar wangi dan segar. Soalnya muka lelenya lesu, kayak abis begadang. Setelah itu, Aunty lap pakai handuk baru. Biar lelenya berasa lagi di spa bintang 5. Terus langsung Aunty lumurin pakai bumbu marinasi instan. Sambil nunggu ikan dimarinasi, kita siapin bumbu mangutnya. Susun si kuning alami, si bulat gurih, si penghangat tenggorokan, dan si rempah bocah. Lalu di sisi kiri kita taruh 2 saudara harum. Sementara di kanan ada tim merah-merah yang hobinya bikin keringetan. Susun rapih ya, Bun. Kayak mau foto keluarga dapur. Terus langsung aja Aunty geprek semua bumbu-bumbu pakai alat kayak gini ya, Bun. Biar dia ikut berkontribusi. Soalnya kerjanya cuma nongkrong di laci dapur. Selanjutnya haluskan bumbu-bumbu tadi menggunakan blender dan tambahkan sedikit air. Lalu sisihkan. Sekarang Aunty mau goreng ikan yang tadi udah dimarinasi. Oh iya, saat menggoreng kasih mereka jarak ya, Bun, biar nggak pada ngobrol. Jadi cepet deh matengnya. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Tapi Aunty mau cabein dulu nih mulut si lele, karena ternyata pas digoreng, mereka berdua ngegosip di penggorengan. Next, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aunty masukin pakai sendok yang tengahnya bolong gini nih, Bun. Kerja bagus. Sekalian sama sereh, daun salam, sama daun jeruknya juga. Biar ada sensasi terjun payungnya. Selanjutnya, tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk dengan adik bungsu sendok bolong. Lalu tuangkan air yang sudah dicetak dengan cetakan kura-kura ninja. Dan santan yang sudah ditakar dengan cetakan beruang kutub. Setelah bumbu tercampur sempurna, saatnya masukkan si cucu ikan paus ke dalam bumbu. Masukkan cabai rawit merah utuh, potongan tomat, dan daun kemangi menggunakan topi ulang tahun ramah lingkungan agar rasa mangut tambah meriah. Masak sampai mereka matang dan bumbu meresap ke lele. Dan ini dia, mangut lele anti bertele-tele. Nah ini dia nih, makan pakai nasi pasti cocok banget. Lelenya gurih, bumbu dan pedasnya nendang. Gak repot kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga program masak anti ribet. Cuaks. Kebetulan, neneknya anak Aunty tiba-tiba request minta dibuatin mie pedas yang segar. Bikin keringetan, tapi tangan tetap gak mau berhenti nyeruput. Loh, nggak bahaya tak? Langsung aja kita buat, Bun, ramen sapi pedas bikin waras. Pertama-tama Aunty siapin irisan daging sapi yang tipisnya kayak dompet pas gajian udah lewat seminggu. Setelah itu, kaitkan daging dengan garpu.
lalu gulung-gulung dagingnya sebanyak 10 putaran. Aunty rasa dagingnya sudah pusing duluan sebelum masuk ke dalam kuah. Lanjut, susun 4 sendok makan menjadi formasi persegi dengan cetakan bintang di tengahnya. Masukkan bawang putih bubuk dan margarin ke cetakan bintangnya. Lalu tuang kecap asin, saus tiram, kecap manis, dan minyak wijen ke masing-masing sendoknya. Setelah itu, kita tumpahkan satu persatu bumbu tadi ke dagingnya. Lalu ratakan dan marinasi dagingnya. Biarkan dagingnya punya waktu untuk merenung dan menyerap semua rasa. Next, siapkan 1 buah bawang India utuh. Lalu Aunty mau belah dan iris-iris bawang Indianya. Tapi biar tangan Aunty terhindar dari kecelakaan dan bau bawang, Aunty irisnya pakai pelindung dari botol bekas kayak gini, Bun. Keselamatan nomor 1 ya, Bun. Soalnya tangan Aunty masih dibutuhkan untuk masak besok pagi. Pisahkan 2 bersaudara tiri ini ke 2 gelas yang berbeda. Setelah itu, tumpahkan bawang-bawangnya ke talenan. Lalu gabungkan lagi mereka ke dalam chopper dengan cara dijepit seperti ini, Bun. Drama bawang merah dan bawang putih tidak ada akhirnya ya, Bun. Kita beralih ke cabai merah gondrong. Susun rapi cabai merah gondrongnya, lalu tusuk dengan 2 tusuk sate hingga mereka menjadi barisan rapi. Lalu potong-potong cabai sesuai selera. Dan masukkan ke chopper. Sebentar, Bun. Aunty mau angkat jemuran dulu. A few moments later. Jadi juga nih, cabai kering Aunty. Sekalian kita masukin aja ke dalam chopper. Jangan lupa tambahkan cabai rawit merah juga biar makin gacor pedasnya. Setelah itu, kasih aba-aba untuk mulai chopper bawang dan cabai-cabainya hingga halus. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih. Sekarang saatnya kita eksekusi semua bahan, Bun. Panaskan wajan, lalu masak daging yang sudah kita marinasi tadi hingga kecoklatan dan matang. Siapkan minyak panas. Lalu tumis bawang bombay serta semua bumbu halusnya, masak hingga harum. Lalu tambahkan air dari shower bentuk bunga. Kita mandiin dulu bumbu pedas ramennya, biar nanti kuahnya makin segar. Jangan lupa tambahkan seasoning garam, bubuk cabai, kaldu jamur, lada bubuk, dan bawang putih bubuk. Aduk dan masak semua bahan hingga bersatu padu menjadi kuah ramen yang pedas dan mantap. Kuahnya sudah matang. Tada! Cantik kan, Bun? Ramen sapi pedas bikin waras. Ala Aunty. Wow! Pedasnya nendang banget, Bun. Sekarang kita coba mie dan dagingnya yuk. Mantap banget, Bun. Perpaduan kuahnya yang bikin melek, mie-nya yang kenyal, dagingnya yang gurih dan lembut. Jadi kombinasi yang top banget siang-siang gini. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet. Cuaks! Hari ini Aunty mau jodohin 2 bahan yang gak direstuin netizen. Pas disatukan, malah langsung cocok. Bener kata orang tua, jodoh nggak kemana. Ini dia, majasu, maca jagung susu. Pertama, Aunty mau belah jagungnya dengan cara diberikan hentakan gini, Bun. Ini namanya teknik membelah jagung dengan cara dikagetin. Kemudian Aunty mau pisahkan biji jagung dengan bonggolnya. Setelah itu, Aunty mau rebus biji dan bonggol jagungnya sampai matang. Walau tadi sudah berpisah, ternyata mereka masih berjodoh di dalam panci.
Setelah matang, Aunty mau masukkan ke chopper melalui saringan yang seharusnya udah pensiun ini, Bun. Lalu lanjut haluskan biji jagungnya dengan chopper. Setelah halus, Aunty saring lagi jagung yang telah dihaluskan tadi untuk mendapatkan sari-sarinya aja. Ampasnya kita pisahkan ya, Bun. Bukan karena tidak sayang, tapi karena perjalanannya cukup sampai sini. Lanjut Aunty mau tuang sari jagung manisnya pakai mangkok kayak gini, Bun. Biar dia nggak langsung terjun bebas ke wajan. Aunty tambahkan juga susu, biar jagungnya tidak merasa sendirian. Next, biar nggak hambar kayak suasana hati ini, Aunty mau tambahkan gula pakai sendok susu cucunya mertua. Tambahkan juga sedikit garam dan susu kental manis secukupnya. Kemudian masak sambil terus diaduk hingga sari jagungnya semakin lembut. Dan hati Aunty yang ngaduk juga ikutan lembut. Sekarang Aunty mau bikin matcha buat nanti Aunty pertemukan dengan susu jagung yang udah kita buat tadi, Bun. Saring bubuk matcha yang Aunty ambil pakai sedotan dibelah 2 ke mangkok ayam, Bun. Semoga ayamnya nggak kaget ya, Bun. Biasa ketemu bakso dan mie ayam. Sekarang ketemu matcha. Kemudian tuang air hangat dan aduk matcha dengan chesen. Ingat ya, Bun, namanya chesen, bukan sapuli di mini. Aduk terus dan pastikan semua bulir dari bubuk matchanya larut. Jangan sampai ada yang masih menyendiri dan belum berbaur. Oke, sekarang waktunya Aunty perkenalkan mereka berdua. Susun semuanya di gelas cantik. Ini dia, majasu alias matcha jagung susunya sudah jadi. Gak sabar pengen langsung nyeruput majasunya nih, Bun. Kita aduk-aduk dulu ya. Wah, Bun, si matcha yang biasanya nongkrong di kafe mahal, hari ini bisa akrab sama jagung rebus langganan depan rumah. Rasanya lembut, manisnya pas, teksturnya creamy. Sekali seruput, pengennya langsung dihabisin. Gimana, Bun? Gampang kan masakan hari ini? Namanya juga program masak anti ribet club, Cuaks.